di dalam mata pelajaran PKN ya. Saya harapkan walaupun agak siang ini termasuk jam kita siang, tetap semangat ya. Jangan ada yang mengantuk ya. Langsung lapar atau apa ya. Oke ya, anak sekalian, sebelum kita belajar seperti biasa, supaya kita mendapat ilmu yang berkah nantinya ya, silakan ketua kelas pimpin doa dulu. Baik. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik ya. Oke, jadi selanjutnya ya, supaya lebih semangatnya lagi ya, tidak ada yang ngantuk ya. Silakan ketua kelas ya, memimpin ya, untuk menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya ya. Silakan semua berdiri. Baik, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia selanjutnya Bapak absen dulu. Eka Dedi, Pak. Ridho Akbar, Pak. Ahmad Sofian, Didi, Pak. Sarifah, Kurniawati, Tia, Ayu Dinasti, Rafa, Ulfiana Sari, Hadir Pak. Istiqomah, Hadir Pak. Dinda Tika, Hadir Pak. Sabrina, Hadir. Tia, Hadir Pak. Salwa, Hadir Pak. ya. Alhamdulillah ya, hari ini kita hadir semua ya. Oke, saya harapkan kalian ya untuk semangat untuk proses pembelajaran ya. Ya.
Bukan kalian di dalam mereka. Baik ya. Sesuai dengan minggu lalu ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang sistem hukum ya. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita ya? Yang pertama ya, nanti setelah kalian mengamati ya, membaca dan tes melalui PowerPoint, jadi kalian nanti dapat menjelaskan makna hukum ya. Dan yang kedua, jadi setelah kalian nanti mengamati ya dan membaca teks melalui PowerPoint, peserta didik terlibat aktif dalam menegakkan tata tertib di sekolah. Yang ketiga, jadi setelah mengamati ya dan membaca teks melalui PowerPoint, peserta didik dapat menguraikan klasifikasi hukum. Yang keempat, setelah mengamati gambar dan membaca teks melalui PowerPoint, peserta didik secara berkelompok dapat membuat proyek menentukan kata konsep yang berkaitan dengan penggolongan hukum. Jadi di dalam poin 1, 2, dan 3 ini kita sudah masuk di minggu lalu ya tentang materi tentang hukum sampai di dalam penggolongan hukum. Dan sekarang ya kita masuk ke proyek ini ya. Kira-kira tugasnya sudah selesai? Belum selesai? Ya, Pak. Kelompok 1? Sisa gunting, Pak. Sisa? Gunting. Kelompok 2? Sisa gunting sama nempel, Pak. Sisa gunting sama nempel. Kelompok 3? Sama Pak, gunting. Kelompok 4? Sama Pak, masih tinggal gunting dengan nempel. Oke ya. Saya seharusnya sudah selesai ya. Oke ya. Saya kasih waktu 30 menit ya. Silakan kalian selesaikan kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Silakan saya kasih waktu 30 menit untuk menyelesaikan tugasnya. Dan habis itu ya, kalau sudah selesai, kalian presentasikan di depan kelas. Oke, silakan. Coba. Dan saya harapkan jangan cuma satu orang yang mengerjakan ya. Semua siswa ya. Tidak harus peran aktif. Oke, silakan. Bukan ya? Masih rapi memang ya guntingnya. Ya. Silakan ya, kerjakan. Waktu kalian 30 menit ya. Ada yang nggak bawa putih? Ada Pak? Ada Pak. Ada. Nanti kasih pinjam ya. Pak. Ya, ada. Ya, jadi kerjasamanya ya. Jadi cuma satu orang yang mengerjakan tugas kalian itu. Ya, di atas dia.
Kelompok 3 enggak? Kelompok 4 ini ya? Iya. Enggak penting. Iya. Kenapa? Tidak ada putih Pak. Lupa Pak. Lupa lagi. Iya Pak. Kasih pinjam kelompok 1. Jangan lupa ya, tulis nama kelompoknya ya, seperti itu, dan nama-nama kelompoknya. Dan kali kelompok 3 dan kelompok 4 harus perlengkapannya ya. Iya Pak. Tinglim, Cuma tadi fokus nulisnya ini Pak, jadinya lupa. perhatikan juga langkah-langkahnya ya. Ada di LKPD itu, dan kalau sudah bantu sama kalian. Dan jangan lupa tulis jenis hukum apa, hukumnya apa ya. Yang kasus yang kalian temukan itu. Kelompok 3 selamat ya. Pak, yang bisa juga main. Selamat sekali. Ya, ada yang penting ya kan, ada yang penting dan ada yang bukan. Akhirnya sudah sini. Iya. Selasi. Ya, berarti Titik selasi. iya. Titik selasi. Selasi. Kenapa? Sudah. Kelompok mana yang belum? Sudah. Kelompok 2 ada? Sudah. Ini Pak Tolong Pak. Berartinya ini kelompok ini.
Ini Pak, kelompok yang mana? Apa ada? Lain kali harus bawa ya, bawa ya. Jangan lupa ya jenis bukunya apa ya dan alasannya. Rapi ya. Nomor satu sudah? Oh, tinggal apa itu? Gini dia. Sampulnya mana? Sampulnya, harusnya ada sampulnya. Oh iya. Nama kelompoknya sudah ada? Sudah. Bukan berarti bukan apa? Kalau 4 tinggal apa? Sudah? Tinggal nilai Pak. Lebih saya boleh dia. Jawaban
kalau kedua sudah, satu sudah. Berarti ya. Nanti 3 kelompok 3 dan kelompok 4. Itu kenapa? Laki memang ya. Soalnya ada penilaian sendiri. Tapi ya. Kalau 3 sudah. Kelompok 4 sudah? Kelompok 4 masih proses. Jangan lupa tulis ya, jenis maksudnya jenis di apa ya? Sudah Pak? Oke, sudah. Kelompok 4 sudah. Kita tunggu kelompok 3. Jilid berarti ya. Untuk sampulnya, kalian belum buat sampulnya itu. Mana? Harus ada sampulnya. Dan di dalam sampul itu tertulis kelompok-kelompok dan nama-nama kelompok itu. Ya itu. Nama kelompok sudah ada. Sampahnya disimpan ya, nanti mau di sampah. Buat di sini.
3 sudah ya? Sudah semua berarti ini? Sudah. Kelompok 1? Sudah. Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah Pak. Oke, kelompok 4? Aman. Sudah semua ya? Oke, jadi kalau sudah semua ya, nanti setiap kelompok akan mempresentasikan ini Pak. Jadi semua apa? Misalnya kelompok 1 nanti ya. Kira-kira siapa yang mau maju juga? Atau sesebutan? Sesebutan Pak. Boleh Pak. Gimana? Iya, Sultan. Sesebutan ya? Ya. Berarti yang akan maju kelompok 1. Kelompok 1 sudah siap? Siapa? Sudah siap? Siapa? Jadi silakan maju di Diacak Pak supaya asik Pak. Ya Pak diacak. Apa? Jadi harus sesuai urutan ya, nomor kelompoknya ya. Oke, silakan. Oke, silakan maju. Kalian harus membawa kursi. Iya. Diangkat ya. Oh, buat Dua saja, ya satu sudah. Tiga ya. paham. Misalnya Oke ya. Silakan. Jadi ini, yang pertama silakan perkenalkan diri dulu ya. Pokoknya dan anggotanya ya. Jangan langsung presentasinya ya. Pertama perkenalan dulu. Pokoknya dan anggota kok. Dan kasus apa ya saya tekan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kata pepatah mengatakan tak kenal maka kata saya. Maka perkenalkan saya Ahwa sebagai ketua di sini dan ada teman saya. Perkenalkan nama saya Dea. Perkenalkan nama saya Salwa. Perkenalkan nama saya Lupiana. Dan di sini kami berempat akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pelanggaran hukum di Indonesia. Dan kami menemukan 3 kasus. Yaitu yang pertama itu tentang kasus pembunuhan, yaitu terbakar cemburu pria ini bacok istrinya yang hamil hingga tewas. Dikutip dari Lumajang, seorang suami di Lumajang, Jawa Timur tega membunuh istrinya sendiri dengan senjata tajam. Pelaku berinisial AR, umur 27 tahun, ini nekat menghabisi nyawa sang istri lantaran cemburu. Ia menduga istrinya memiliki pria simpanan lain. Istri keduanya tersebut langsung sering menelpon telepon dari pria lain. Saat dihabisi nyawanya, istri AR tengah hamil 5 bulan. Untuk kepentingan penyelidikan, selain menahan tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti tajam yang digunakan untuk membunuh. Dalam melakukan aksinya, tersangka mengajak temannya kemudian menjemput korban di rumah kakaknya. Usai dijemput, tersangka mengajak korban berhenti di tengah sawah. Seketika pelaku langsung menghabisi korban dengan memakai senjata tajam yang sudah dipersiapkan. Akibatnya, korban mengalami luka di bagian dada sebelah kanan hingga menembus ginjal dan juga paru-paru setelah dibacok sebanyak 6 kali. Kasitgut Jatanras Polda Jawa Timur AKBP Lintar Mahardono mengatakan tersangka berhasil ditangkap saat berada di rumah saudaranya yang berada di Madura. Tersangka juga berencana kabur ke luar negeri. Bersama tersangka, aparat juga mengamankan barang bukti berupa senjata tajam serta ponsel. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dan lanjut kasus kedua yaitu geger IRT di Simalungun bunuh kakak kandung hanya gara-gara kompor. Geger IRT di Simalungun bunuh kakak kandungnya hanya geger kopar likit Utapea Kamis 8 Desember 2022 jam 10.51 waktu Indonesia Barat.
Hanya gara-gara koper, seorang ibu rumah tangga IRT di Kabupaten Simulungan tega menghabisi nyawa kakaknya. Hanya gara-gara koper, seorang ibu rumah tangga IRT di Kabupaten Simulungan tega menghabisi nyawa kakaknya. Korban bernama Asdadoro Sijabat, 53 tahun, dibunuh adiknya berinisial RS. Informasi yang diperoleh pelaku berinisial RS, 47 tahun, warga Kelurahan Siramasundang, Kecamatan Sidamani, Kabupaten Simalungun, tega menghabisi nyawa kakaknya Asdodoro Sijabat, 53, warga desa Ponumbulu. Dari Bandung, pelaku kemudian merencanakan akan menghabisi nyawa korban dengan menyiapkan 1 burung tali plastik Senin tanggal 5 bulan 12 2022 lalu. Kemudian keesokan harinya Selasa tanggal 6 bulan 12 2022 setelah anak-anaknya berangkat sekolah, pelaku mendatangi korban ke rumahnya yang bersebelahan dengan rumahnya di Jalan Nenas, Dusun 2, Kelurahan Siramasundang, Kecamatan Sidamani. Pelaku melihat korban sedang duduk di belakang rumahnya, kemudian mencekik dan mendorong korban di kamar tidurnya, lalu membating tubuhnya ke tempat tidur. Usai korban terlentang di tempat tidur, pelaku mengambil selimut, membekap mulutnya seperti tidak berteriak. Setelah melihat korban lemas, pelaku mengambil tali yang sudah disiapkannya, mengikuti tangan, kaki, dan tubuh korban. Tidak puas sampai di situ, pelaku juga memukuli dada dan wajah korban berulang kali hingga tidak bergerak. Melihat korban sudah tidak bergerak, pelaku pulang ke rumahnya untuk makan siang dan usai makan, kembali mendatangi korban untuk melihat kondisinya. Setelah memastikan korban tewas, pelaku membuka seluruh ikatan tali di tubuh korban dan kemudian menutupinya dengan selimut. Artikel ini diterbitkan di halaman Sindonews.com pada Kamis 8 Desember 2022, Simalungan. Dan kasus ketiga, usai diduga wali kota Pontianak 2 pencuri kabel waterfront ditangkap polisi. Dikutip dari Pontianak, 2 pelaku pencurian kabel dan pengerusakan waterfront City Pontianak akhirnya ditangkap polisi setempat. Aksi pencurian dilakukan keduanya viral di media sosial setelah wali kota Pontianak mengunggah di akun Instagram pribadinya. Berbekal rekaman CCTV, Polresta Pontianak melakukan penyelidikan hingga berhasil mengidentifikasi para pelaku dan menangkapnya. Pelaku adalah HD, 54 tahun, dan SW, 42 tahun, yang merupakan warga Pontianak dan ditangkap pada Selasa tanggal 6 bulan 12 2022. Keduanya mengakui perbuatan mencuri 3 rol kabel listrik dengan panjang sekitar 150 meter. Kabel tersebut terpasang di lantai keramik dan berada dalam pipa. Itulah presentasi dari kelompok kami. Jika kurang jelas mohon ditanyakan kembali atau ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, silakan. Ada pertanyaan saya. Ya. Pencurian itu termasuk hukum pidana atau hukum apa? Gimana, ulang, boleh diulang? Kasus pencurian itu termasuk hukum pidana atau hukum apa? Kalau pencurian itu bisa termasuk hukum pidana karena tergantung dia mencuri apa. Karena kan ada pencurian besar-besaran, ada juga pencurian kecil-kecilan. Kadang ada juga yang diambil oleh massa karena mungkin polisinya kurang datang atau lebih mungkin gimana ya? Intinya bisa pidana. Ya. Ada lagi? Silakan. Ada pertanyaan kelompok 2? Silakan kelompok 2. Baik, saya mau bertanya. Ya. Pencurian kabel itu hukumannya apa ya? Gimana? Pencurian kabel itu hukumannya apa? Hukum pidana karena di sini wali kotanya itu harus ditindak lanjut karena dia sudah mencuri 3 rol kabel listrik. Ada lagi? Silakan kelompok 2. Silakan.
Kalau berdua, ada yang ditanya, silakan. Silakan. Ada yang ditanya? Oh, ada. Silakan. Ketua kelompok yang bertanya. Di kasus tersebut berapa tahun penjara? Kasus yang mana? Kan ada 3 kasus. Yang pertama yang pembunuhan, yang mau ditanyakan yang apa? Berapa tahun dia di penjara? Oh, maaf. Di situ yang kasus pertama itu penjara seumur hidup. Mengapa bisa dibilang penjara seumur hidup? Karena di situ dalam bentuk hukuman penjara itu suatu kejahatan yang serius dan dia sudah menewaskan seseorang, dan bisa dibilang juga pembunuhan adalah kejahatan yang menghilangkan nyawa orang lain, itu juga termaksud dengan kesengajaannya dia, itu termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana. Jadi mengapa dia bisa dibilang penjara seumur hidup? Karena melakukan kejahatan yang sengaja. Ada lagi yang bertanya? Oke, sekian dari kami. Jika ada kesalahan atau mungkin kalian tidak mengerti, kami mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan dulu. Oke ya, jadi itulah tadi penampilan dari kelompok 1 ya. Ada yang kurang sebenarnya, 1. Kan di dalam LKPD itu bisa menemukan 2 kasus. Yang kedua, disuruh apa lagi? Lihat langkah-langkahnya. Disuruh apa? Menjelaskan kira-kira di dalam 3 kasus yang sudah kalian temukan itu masuk di dalam jenis hukum apa? Itu ya? Bisa? Bisa. Silakan. Yang selanjutnya, kelompok 2, silakan. Mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Istiqomah sebagai ketua. Nama saya Dinasti. Nama saya Nidika. Nama saya Tiani. Di sini saya akan membacakan pelitian tentang pelanggaran hukum di Indonesia. Kasus pertama, cemburu jadi motif pria di Lumajang habisi nyawa istri Siri hamil 5,5 bulan. Kasus ini termasuk hukum pidana. Pelaku pembunuhan janda anak 2 yang sedang hamil 5,5 bulan di Lumajang, Jawa Timur, ternyata dipicu cemburu. Pelaku AR 27 mengaku cemburu dengan korban yang menjalin hubungan dengan pria lain. Kasubdit 3 Jatantas di Reskrimum Polda Jatim AKPD Lintas Mahardono mengatakan AR tega menghabisi nyawa DTS 24 karena cemburu. AR menduga DTS menjalin hubungan dengan pria lain. Sebelum dieksekusi, AR menemui
menemui DTS di rumah orang tuanya. Sebelumnya, AR menghubungi korban dan mendengar suara laki-laki orang tuanya dan menanyakan ini siapa. Lalu ditanya DTS kalau itu temannya. Katanya Jumat 9/12/2022. Saat dicari di rumah orang tua DTS, AR tidak menemukan DTS. Saat tersangka bertemu dengan DTS, tersangka menanyakan hubungan korban dengan pria lain. Namun, korban membantah ada hubungan khusus selain teman. Tersangka tidak percaya dan lantas membawa korban naik sepeda motor dari desa Ranulogong menuju desa Gedanmas, ungkapnya. Di perjalanan sekitar persawahan desa Gedanmas, Kecamatan Raduagung, Kabupaten Lumajang, tersangka membacok korban sebanyak 6 kali, mengakibatkan korban DTS meninggal dunia di tempat. Tersangka sendiri masih memiliki istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak sambungannya. Usai membunuh korban AR, kabur ke rumah kerabatnya di daerah Madura. Selain itu, AR juga berencana akan kabur ke Malaysia. Namun, rencana tersebut digagalkan oleh tim Jatantras Polda Jatim yang lebih dulu menangkapnya. Kami butuh waktu 1 minggu untuk mengungkap kasus ini. Hingga kemudian kami menangkap tersangka di wilayah Sampang, Madura, bekasnya. Kasus kedua, terungkap ayah sadis di Depok siapkan senjata sebelum bunuh anak M. Solihim. Kasus ini termasuk hukum pidana. Iman menyebutkan dari hasil rekonstruksi terungkap bahwa ada jeda waktu tersangka Rizky Noviandi Ahmad mempersiapkan senjata yang kemudian digunakan untuk membunuh anak kandungnya sendiri. Ia 340 akan berencana. Ada jeda waktunya yang bersangkutan menyiapkan senjata itu. Sebut Imran. Salah satu jaksa di Kejaksaan Negara Depok, Al-Fadera, mengatakan dari hasil rekonstruksi terungkap bahwa tersangka Rizky Noviandi Ahmad sempat 2 kali menghampiri korban untuk melakukan pembacokan. Hal ini juga dianggap bisa menguatkan untuk penerapan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap tersangka Rizky. Ya, hari ini telah dilakukan rekonstruksi dengan teman-teman kepolisian dan berjalan lancar. Kemudian tadi kami bersama teman-teman penyidik melihat adanya alat ke pasal 340 KUHP karena ada persiapan untuk senjata, kata Alfa di lokasi rekonstruksi. Kemudian juga ada adegan pelaku 2 kali menghampiri korban yang meninggal dunia untuk melakukan pembacokan. Dari situ kami dan penyidik berkesimpulan untuk menerapkan pasal 340 KUHP dan tambahnya. Kasus ketiga yaitu raup hasil kejahatan 400 juta, 11 pelaku membobol mesin ATM bank ditangkap. Kasus ini termasuk hukum pidana. Dalam aksinya, para pelaku meraup hasil kejahatan hingga 400 juta. Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat Kompol Haris Kurniawan mengatakan sebanyak 11 orang yang ditangkap ini berasal dari 3 kelompok pembobolan ATM. Kelompok pertama berisi 3 pelaku yaitu BR, AH, dan FD. Kelompok kedua berisi 5 pelaku yaitu ANT, AS, DU, FLM, dan HS. Terakhir, kelompok ketiga berisi 3 pelaku yakni MA, AG, dan AH. Modus operandi mereka ini sama, yakni memasukkan kartu ATM yang sudah dipersiapkan ke dalam mesin, tapi saldo tidak terpotong meski uang telah diambil. Haris mengungkapkan aksi kejahatan pelaku terungkap saat salah satu bank swasta melaporkan adanya selisih antara uang yang keluar dengan sisa dan total catatan di mesin ATM-nya. Haris menjelaskan modus kejahatan dilakukan para tersangka dengan memilih mesin ATM versi lama yang jauh dari keramaian. Para tersangka memasukkan kartu ATM yang sudah disiapkan untuk melakukan transaksi tarik tunai. Saat uang keluar, tersangka mencongkel aksi skuter dari
pengguna mesin tersebut gagal transaksi, seolah tidak terjadi pemotongan saldo terhadap rekening tersebut. Haris mengatakan, orang pelaku telah beraksi kurang lebih dari 1,5 tahun lalu dan menyasar lokasi di dalam dan di luar kota. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 363 tentang pencurian ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Sekian dari hasil presentasi kami. Dari sini ada yang ditanyakan? Silakan kelompok 1, 3 dan 4. Baik, saya mau bertanya, bagaimana penjahat tersebut masih di bawah umur? Nah, pertanyaan saya, bagaimana sistem hukumannya? Itu kasus semuanya. Kalau dia masih di bawah umur. Oke, silakan kita ganti kelompok 2. Kira-kira gimana kalau tersangkanya di bawah umur? Proses hukumnya gimana kira-kira? Oke, jadi gini ya. Misalkan kelompok 2 belum bisa menemukan, kelompok lain kalau mau bantu menjawab silakan. Ya. Kalau menurut saya itu dan bawah umur itu kemungkinan besar bisa dikasih potongan hukuman. Potongan hukumannya seperti apa? Tergantung itu termasuk hukuman apa. Kalau misalnya hukuman seumur hidup penjara, misalnya seumur 12 tahun penjara, 12 tahun ke depan dia penjara. Jadi keringanan hukumannya itu bisa 6 tahun penjara. Nah, posisi kan kalau misalnya masih di bawah umur kan masih sekolah kebanyakan. Yang Jadinya namanya bagaimana kalau misalnya masih yang namanya mencuri kan mesti kan ada hukumnya. Jadi harus tetap dihukum. Apapun itu alasannya tetap dihukum. Karena hukum itu tidak melihat dari siapa itu siapa nggak punya. Oke, berarti misalnya dia masih sekolah, berarti kita masih tunggu dulu dia punya sekolah. Tidak, tetap dihukum. Meskipun dia sekolah tetap dihukum. Saya mau bertanya. Tunggu dulu. Sebab itu ada yang tambahan lagi. Dari sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 363 tentang pencurian ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Untuk kasus ketiga. Itu untuk kasus Ketiga. 9 tahun penjara. Dan posisi jikalau dia itu pas ujian sekolah, itu bagaimana? Mungkin saya bisa menerangkan. Oke, silakan. Kalau pas ujian itu namanya hukum tetap dijalankan hukum. Tidak bisa lihat ini Ya, dari yang presiden dan ada bupati tetap hukum. Yang kesalahan tetap ada hukumnya. Berarti dia punya sistem, berarti hukuman itu jalan, Tetap jalan. sekolahnya juga jalan. Tidak. Berarti punya sekolah. Iya, kan dihukum. Bagaimana menjalankan sekolah? Siapa yang guru siapa yang mau penjara mengajarkan siswa? Oke, gimana? Bisa tambah lagi? Ada yang mau bertanya? Oke, kelompok 4 lagi. Silakan. Bisa bacakan ulang kasus yang pertama? Tidak, judulnya saja. Cemburu. Jadi
istrinya hamil. Nah, otomatis kan itu suaminya kan membunuh. Itu hukuman suaminya itu bertambah atau tidak karena dia itu membunuh 2 orang, ibu dengan anak. Di hukumannya itu bertambah atau bagaimana? Silakan tanggapi. Kalau kelompok lain membantu jawab, silakan. Menurut saya, hukumannya itu bertambah karena kan dia menghukum sekaligus 2 orang, membunuh sekaligus 2 orang. Kalau itu nggak tahu, soalnya kan kita nggak tahu. Pasrah. Tambah. Saya mau bertanya. Oke, silakan Profesor. Dari kasus yang pertama kan itu hukumannya dihukum seumur hidup. Ya. Hukuman seumur hidup itu seperti apa? Apakah di penjara sampai mati atau bagaimana? Mungkin saya bisa menjawab. Misalnya kita diumur pas kita di penjara umur 60 tahun, berarti kita di penjara itu 50 tahun ke depan. Oh, berarti menyesuaikan umur. Iya. Menamakan penjara seumur hidup. Kalau berdua menambahkan, nanti jawabannya sama dengan. Silakan, ada yang ditanya lagi? Silakan. Kasus baik dengan kabel itu di penjara berapa tahun? Maaf itu. Ya, berarti apa yang kasus terakhir tadi apa? Pembobolan ATM Pembobolan ATM. sebesar 400 juta. Kena hukum apa? Hah? Pidana. Pidana. Dan di penjara berapa? Dengan tahun. Sama-sama. Sekian dari presentasi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Oke, pertanyaan untuk kelompok kedua. Silakan siap-siap untuk kelompok 3. Silakan. Oke, silakan. Sudah siap kelompok 3? Berarti kelompok 3 lagi semua ini ya. Silakan, ketua kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 perkenalkan nama saya Eka Dendi sebagai ketua dan teman saya di sebelah ini siapa? Tulis itu. Selamat sampai Kiam Saibul. Saya Jabar. Di sini terdapat kasus wanita di Simalungun eksekusi sang kakak pakai selimut dan tali, kesal karena diancam akan dibunuh. Medan perempuan berinisial RS 47 tahun, warga Kecamatan Sidami, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, diringkus polisi Selasa 6 Desember 2022. RS diamankan 4 jam usai membunuh kakak kandungnya Asdarulfa, Sijabat 63 tahun, di Jalan Nanas Dusun 2, Sidramuda, Kecamatan Sidami. Kasus pembunuhan ini dipacu rasa kesal terhadap inisial RS terhadap sang kakak Sijabat yang sempat mengancam akan membunuhnya. Hal itu diketahui dari cerita ketiga anaknya yang berinisial DE, GP, dan MP. Dalam panggilannya usai ditangkap polisi,
mengatakan dia nekat membunuh kakak kandungnya karena kesal setelah mendengar perkataan korban yang dilontarkan kepada 3 anaknya. Menurut keterangan Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Cipayung, kejadian pembunuhan itu berawal saat Senin tanggal 5 Desember 2022. Pelaku RS pulang dari kebun ke rumahnya sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sesampainya di rumah, ketiga anaknya masing-masing berinisial JE, JP, dan NP mengadu bahwa tante mereka Asdan Dorna Sijabat Manumara Sedorna Sijabat juga mengatakan akan membunuh ibu mereka, yakni RS karena merusak koper menantu korban yang baru pulang dari Bandung. Selain itu, RS juga emosi lantaran korban menumpuk kayu bakar tak jauh dari rumahnya karena dianggap menghalanginya ketika duduk di teras rumah. Mendengar cerita anaknya pada Senin 5 Desember 2022 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, pelaku RS langsung merencanakan pembunuhan dengan membeli 1 gulung tali plastik berwarna hijau. Keesokan harinya, tanggal 6 Desember 2022, ketika anak-anaknya berangkat ke sekolah, RS langsung mendatangi korban Asgar Dorna Sijabat yang sedang duduk di pintu belakang rumah. Dia langsung mencekik leher korban hingga ke kamar tidur. Dia pun mendorong korban hingga terjatuh ke kasurnya. Setelah itu ia membekapnya, kemudian ia mengambil tali dari kantong celana dan mengikat tangan, kaki, dan badan korban. Selanjutnya korban dipukul wajah dan dadanya berulang kali sehingga tak bergerak. Setelah korban dipastikan meninggal dunia, pelaku membuka ikatan tali yang ada di badan, tangan, dan kaki. Kemudian pelaku menutupi korban dengan selimut dan sisa tali tersebut dibuang di dagu korban. Dan setelah itu pelaku berangkat ke ladang, kata AKBP Ronald FC Cipayung, Kamis 8 Desember 2022. Pelaku mengaku nekat membunuh lantaran sakit hati ketika korban mengancam akan membunuhnya dan keluarganya. Berdasarkan keterangan masyarakat sekitar, pelaku dan korban sering terlibat adu mulut. Kini pelaku masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di kantor Satreskrim. Kasus yang kedua adalah pria di Lumajang tega membunuh istri sirinya yang hamil 5,5 bulan. Surabaya, Subdit Gadarnas di Treskrimum Polda Jawa Timur berhasil menangkap AR 27 tahun warga Jatiroto Lumajang yang tega membacok istrinya DTS 24 tahun janda 2 anak asal dusun Karanglo Desa Bidang Mas Tanjung Lumajang hingga tewas. Kasusnya lagi saat menikah di DS tengah hamil 5,5 bulan, tersangka menikahi korban sejak 6 bulan lalu, itu sejak bulan Maret 2022 silam. Tersangka sendiri ternyata juga masih memiliki istri sah dan dikaruniai 2 orang anak. Dia mengungkapkan meski menikahi sendiri antara AR dengan korban tidak tinggal satu rumah karena tersangka AR memiliki istri sah atas nama SR. Mereka tinggal di Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, sedangkan DTS tinggal di dusun Karanglo, Desa Bidang Mas, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang. Pembunuhan dilakukan pada Jumat 28 Oktober 2022. Kasus yang ketiga, pria di Bogor curi mobil mengunjung hotel yang sedang kabur.
Bogor, seorang pria berinisial DAT berumur 24 tahun ditangkap polisi karena mencuri mobil milik pengunjung hotel di wilayah Parung, Kabupaten Bogor. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kapolsek Parung, Kompol Sularoso mengatakan pencurian itu terjadi pada jam 9 Desember, pada Jumat 9 Desember 2022. Awalnya korban berinisial PR mendatangi sebuah hotel di wilayah Parung sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelapor datang ke hotel dengan maksud minum. Setelah selesai minum, pelapor check-in ke kamar hotel dengan bentuk istirahat tidur. Kata Sularoso dalam keterangannya Minggu 11 Desember 2022. Itulah tadi kasus-kasus yang saya presentasikan dari kelompok saya. Jika ada yang bertanya, silakan. 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 Saya akan bertanya buat kelompok ya, kapan terjadinya kasus ketiga? Kasus ketiga tadinya. Itu terjadinya pada malam hari setengah 10 waktu Indonesia. Prosesnya masih, kalau itu saya kurang tahu karena saya belum proses. Motif dari kasus itu apa? Kan di situ belum dijelaskan. Dan motif dari kasus ketiga Itu kalau menurut saya sama-sama salah. Karena yang mencuri juga salah dan yang itu yang check-in hotel juga salah karena dia menurut atau mabuk-mabuk. Jadi kalau dilibatkan di hukum dia juga salah. Dua-duanya sama-sama salah. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Baik, dari saya. Membunuh istri yang mempunyai 2 anak. Apakah anaknya mendapatkan bantuan sosial? Karena itu istrinya itu masih hamil 5 bulan, otomatis anaknya juga itu ikut meninggal. Karena sang ibu yang mengandungnya meninggal. Oke, silakan, ada yang ditanya lagi? Nomor 1. Silakan. yang kasus yang pertama Wanita di Simalungun eksekusi sang kakak pakai selimut dan tali, kesal karena diancam akan dibunuh. pertanyaannya itu kan dia membunuh saudaranya, apakah tidak diberi keringanan hukuman untuk tersangka karena pelaku dan korban bersaudara? Tidak ada yang namanya keringanan kalau dia melakukan kesalahan. Yang namanya salah tetap salah dan menjalankan hukuman dari pemerintah dan bupati. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi? Mungkin hanya itu presentasi dari kami. Kalau ada kurang lebihnya, kelompok kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 silakan siap.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Ya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Terlebih dahulu kita memperkenalkan kelompok saya, yaitu saya sendiri di Pinjam Samule sebagai ketua kelompok. Perkenalkan, nama saya Sarita. Perkenalkan, nama saya Sabrina. Perkenalkan, nama saya Kurniawati. Baik, itu nama-nama kelompok saya. Langsung pada intinya, yaitu berita pertama. Subang, korban dibunuh usai dijemput dari tempat hiburan malam. Jasad wanita rambut merah dalam mobil Alia di Subang, Jawa Barat, dibunuh suaminya setelah dijemput dari tempat hiburan malam Kamis tanggal 8 bulan 12 2022. Diketahui korban berinisial M 26 menikah dengan Roh Jaya 43 pada 2017 silam. M merupakan istri kedua Roh Jaya. Sebelum menikah, M dikenal sebagai wanita penghibur di wilayah Cirebon. Perkenalan M dan Roy Jaya pun terjadi di tempat hiburan sampai akhirnya keduanya mantap menjalin hubungan suami istri. Namun M justru kembali bekerja ke tempat hiburan malam seperti saat sebelum menikah. Mengetahui hal tersebut, pelaku pun kesal dan timbul niat untuk menghabisi nyawa korban. Rojaya pun menjemput M dari tempat hiburan malam. Ia juga membawa pisau dari rumah. Istrinya akhirnya membawa pulang dari tempat hiburan. Kata Kapolres Subang AKBP Sumardi saat memberikan keterangan pers Jumat tanggal 9 bulan 12 2022. Sebelum tiba di kediaman mereka, pelaku menghabisi nyawa dengan cara membekap lalu ditusuk menggunakan pisau. Dibekap kemudian ditusuk di dekat kediaman sekitar 1 km dari tempat kediaman mereka di Kabupaten Cirebon, kata Sumardi. Pembunuh terjadi pada Kamis tanggal 8 bulan 12 2022 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Tak ingin ketahuan, Roy pun awalnya berencana membawa jasad istrinya ke Jakarta. Jasad M dibungkus dengan pakaian dan membawa ke mobil, kemudian letakkan dengan posisi terungkup saat tiba di wilayah pantai utara Jawa, Madura. Tepatnya di gudang bekas rumah makan kosong di pinggir jalan jalur Pantura di kawasan SPBU Desa Bundasari, Kecamatan Pusanegara, Subang. Rojaya melihat tulisan di kontrakan. Ia berhenti dan memarkirkan mobilnya di lokasi itu. Setelah melihat situasi aman, ia melintas menyiramkan solar ke jasad istrinya dan membakarnya. Setiba di TKP, pelaku langsung menyiram jasad korban dengan solar dan membakarnya. Kemudian pelaku pergi naik bus ke arah Jakarta. Ibu Sumardi. Kemudian pada Kamis tanggal 8 bulan 12 2022 siang, warga yang melihat asap keluar dari mobil mendekati kendaraan itu. Saat diintip melewati kaca mobil, terlihat perempuan berambut panjang warna merah tak bernyawa duduk di bangku belakang supir. Warga tersebut kemudian melapor ke pemerintah desa Bundasari yang kemudian diteruskan ke Polsek Pusanegara. Pelaku ditangkap
ditangkap 3 jam setelah jasad korban ditemukan. Polisi diketahui langsung mendatangi lokasi penemuan jasad sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat dan melakukan olah TKP hingga pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dan hasil penyelidikan polisi pun mengetahui penindasan korban dan pelaku dari hasil oleh TKP. Polisi dari Santrikrim Polisi Subang langsung memburu pelaku dan berhasil meringkus di Bekasi, kata Sumadi. Saat ditangkap, polisi terpaksa menghadiahi pelaku timah panas dan kaki kanannya karena berupaya kabur saat mendekat ditangkap. Akibat perbuatannya, pelaku mendekam di sel tahanan Mapolres Subang dan dirancam pasal 304 KUHP dengan ancaman hukuman pidana mati atau seumur hidup dan atau paling lama hukuman penjara 20 tahun. Berita kedua, pura-pura tanya alamat, 2 maling rampas HP warga Lampung. Polsek Purbalingga, Polres Lampung Timur, Polda Lampung bersama warga berhasil menangkap seorang laki-laki yang diduga pelaku pencurian. Kapolres Lampung Timur AKBP Sak Alkasar Nation didampingi Kapolsek Purbalingga IPTU Kema Suhaimi pada Sabtu tanggal 10 bulan 12 2022 menjelaskan tersangka berinisial MW 2P 11 tahun warga Desa Lehan, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur. Kejadian berasal pada Jumat tanggal 9 bulan 12 sekiranya pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Korban RP bersama rekannya sedang menghindari sepeda motor dengan berboncengan. Ada 2 orang yang sedang berboncengan berpura-pura ingin bertanya ke arah Purbalingga dengan meminta korban menunjukkan arah dengan Google Maps, ucap Kapolres. Saat korban sedang menunjukkan arah penggunaan Google Maps, pelaku langsung merampas HP korban dan langsung kabur menghindari sepeda motor. Ajurnya, sontak korbannya dan rekannya langsung mengejar pelaku dengan meriaki warga yang mendengar langsung ikut membantu mengejar. Akhirnya warga tersebut tim patroli Polsek Purbalingga berhasil menangkap seseorang pelaku, sementara 1 orang berhasil melarikan diri dan saat ini bersatu sebagai residivis. Untuk saat ini tersangka beserta barang bukti diamankan di Polsek Purbalingga. Tersangka dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Oke, lanjut. Terima kasih. Ada 3, Pak. Baik, untuk kasus yang ketiga, 2 pembunuh dan rusun usai menonton orang tunggal ditangkap polisi. Judulnya apa? Oke, baik, judulnya 2 pembunuh di rusun usai nonton orang tunggal ditangkap. Oke, Lanjut.
Kapolsek Ilir Barat Palembang. Kompolres Suhendi mengatakan bahwa korban merupakan warga Jalan Sosial Lorong Harapan, Kelurahan Gambus, Palembang, harus merenggang nyawa akibat ditikam dan dihantam kepalanya. Aksi pembunuhan itu terjadi saat korban pulang setelah menonton OT atau OT di kawasan Rusun Kelurahan 24 Ilir, Palembang pada tanggal 4 bulan 12 2022. Lalu sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, ujung kumpul Rian Senin tanggal 12 bulan 12 2022. Sementara itu Kanit Reskrim Polsek IBI Palembang IPTU Afrinsya menjelaskan bahwa kronologi kejadian pembunuhan terhadap Nanda terjadi saat korban bersama dua rekannya menonton OT atau OT. Saat itu korban lagi asik santai di daerah Rusun Blok 47, lalu datanglah pelaku 3 orang dengan mengendarai sepeda motor. Tiba-tiba pelaku SR DPO menikam punggung korban, sementara MR dan HR memukul kepala korban 2 kali, jelasnya. Sedangkan lanjut Aspiriansyah, ketua teman korban yang melihat kejadian tersebut, langsung berlari meminta pertolongan warga di sekitar lokasi terjadi. Sempat dibawa ke rumah sakit, namun naas sudah tidak bisa menyelamatkan karena korban sudah banyak kehabisan darah, jelasnya. Dijelaskan Afriansyah, saat ini kedua pelaku sudah diamankan ke Mapolsek IB 1 Palembang untuk melakukan penyelidikan terlebih lanjut. Keduanya pelaku kita kenakan pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun, ujar. Baik, sekian dan terima kasih dari baca tentang berita ini. Siapa tahu dari teman-teman ada memberi pertanyaan, silakan. Oke, silakan. Nomor 1. Ada pertanyaan? Silakan. Nomor 1. Baik, silakan. Mempersingkat waktu. Mungkin saya bertanya. Ya, silakan. Dalam kasus yang terakhir terjadinya itu di mana dan pada tanggal berapa dan pada jam berapa? Harus yang berita Ada ketiga. ada beritanya terjadi pada tanggal sekian, jam sekian, ya sekian kan Itu yang berita yang ketiga. Ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kejadian tersebut terjadi di kawasan Rusun Kelurahan 24 Ilir, Palembang, tanggal 4 Desember 2022 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Siapa tahu ada pertanyaan lagi? Saya, Silakan. apa motif dari kasus pertama? Motif apa maksudnya? Motif dari kasus itu, berita kasus pertama. Itu motifnya pembunuhan. Dia dibunuh. Itu karena membunuhnya karena suaminya itu cemburu sama istrinya karena istrinya itu ke dunia malam. Karena suaminya itu tidak suka ke dunia malam, jadinya suaminya itu membunuh istrinya. Siapa tahu ada yang lagi? Nomor 1.
Silakan. Jadi yang pertama itu pembunuhan, betul? Iya. Jadi yang saya tanya, dia termasuk ke dalam pembunuhan berencana atau bukan? Kalau misalnya dia pembunuhan berencana, kenapa? Dan kalau misalnya bukan pembunuhan berencana, kenapa? Itu bukan pembunuhan berencana. Alasannya. Oke, silakan. Di kasus pertama ini, dia bukan termasuk pembunuhan berencana. Karena kenapa? Karena suaminya sendiri yang membunuh istrinya tersebut karena motif cemburu istrinya, bukan termasuk cemburu sih, karena suaminya itu tidak suka istrinya itu bekerja di tempat hiburan terus-menerus. Tapi kan itu dia membunuh istrinya, otomatis dia merencanakan dulu dong. Gak mungkin langsung dia datang, tidak mungkin merencanakan. Dia merencanakan emosinya dia. Iya, dia saling Emosi. Iya, spontan. langsung spontan, langsung bunuh. Siapa tahu ada lagi teman-teman untuk Sudah cukup. cukup? Oke. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan ke kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya dulu. Oke ya, jadi semua kelompok alhamdulillah kita sudah tampil ya. Presentasikan tugasnya ya, pembuatan briefing dan nanti silakan dikumpul ya briefingnya itu depan. Oke ya. Jadi sebenarnya tadi ada yang kurang ya. Setiap kelompok kayaknya belum menyebutkan apa? Jenis hukumnya. Ada ya tadi ya? Kalau dua sudah sebutkan ya. Pak. Kesimpulan dari masalah ini apa? Masuk di jenis hukum apa? Itu yang ada yang belum menyebutkan ya? Oke. Ya. Tapi alhamdulillah ya, penampilan kalian ya boleh lah ya, bagus ya. Dan selanjutnya ya, kita bisa menarik kesimpulan dari materi ini ya tentang hukum. Itulah tadi ya berita yang kalian cari ya, betapa ya mirisnya ya sebuah ya apa kejadian-kejadian yang di lingkungan masyarakat kita ya, pembunuhan dan Pencurian. pembunuhan dan pencurian. Iya. Bahkan saya lihat di dalam kasus yang kalian cari itu adalah kasus yang terbaru ya. Iya, Pak. Pada tahun ini ya kebanyakan. Dan korbannya kebanyakan Perempuan. Kita sangat miris sekali ya. Bahwa di negara kita ini padahal ada yang namanya hukum. Tetapi masih banyak ya kasus-kasus yang masuk di dalam pelanggaran hukum, tidak kriminal, masuk di dalam hukum tidak pidana. Jadi di dalam materi yang kita ajar kita pelajari ya, yaitu tentang hukum, bahwa hukum itu sangat penting sekali, ya. Sangat penting sekali. Coba kalian bayangkan di negara kita nggak ada hukum, mungkin sangat kacau. Sekarang saja ada hukum, masih banyak orang-orang yang melanggar atau melanggar aturan yang ada di Indonesia, di negara kita. Coba kalau nggak ada, mungkin lebih kacau lagi. Ya. Lebih banyak lagi yang namanya pencurian dan pembunuhan. Oke, itu ya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil di dalam materi ini, jadi intinya hukum itu sangat penting sekali. Ya. Dan hukum itu sifatnya memaksa. Mau nggak mau kita harus taat terhadap hukum. Mau nggak mau, ya. Kita memang dipaksa untuk taat terhadap hukum. Kalau kita tetap nggak mau taat terhadap hukum, pasti akan apa? Mendapatkan sanksinya. Sanksinya apa? Penjara.
penjara ya, atau menginap di hotel gratis. Hotel gratisnya di mana? Di lembaga atau di sel. Ya. Maka dari itu kita harus taat terhadap hukum supaya kehidupan kita aman ya, aman di dunia dan aman di akhirat. Itulah yang kuncinya orang hidup itu, selalu harus taat terhadap hukum ya. Baik hukum agama maupun hukum negara, supaya kita aman di dunia dan aman di akhirat. Oke ya. Jadi mungkin berhubung waktu kita sudah habis, kita sambung ke depan ya. Silakan. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Saya Iri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.